A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak Sadam MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi. Baik, perkenalkan nama saya Vivi Sumanti, NIM 2020A1H010, Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan memaparkan tugas individu, yaitu tentang maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi. Dalam maraknya korupsi di pemerintahan daerah dalam era desentralisasi ini ada 4 hal yang harus saya jelaskan. Yang pertama, esensial korupsi. Pemberitaan korupsi selalu menjadi tontonan kelas 1 dan selalu hangat untuk diperbincangkan. Karena realitas memperlihatkan kepada kita bahwa semakin banyaknya pejabat publik yang bersangkut kasus korupsi. Oleh karenanya di Indonesia korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime sehingga munculnya sebagai PUP IC. Jutkeman berpendapat bahwa korupsi di Indonesia ini adalah manifestasi budaya bangsa. Berbagai macam cara telah dilakukan untuk memberantas penyakit yang menggerogoti moral maupun material bangsa Indonesia ini. Namun hingga kini hasilnya belum sesuai dengan apa yang diimpikan oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantas tindak pidana korupsi menyebutkan korupsi ini dilakukan dengan menyalahgunakan kedudukannya. Berdasarkan penjelasan di atas, setidaknya didapati 3 poin tentang korupsi, yaitu yang pertama, pelaku praktik korupsi cenderung orang yang memiliki kekuasaan. Yang kedua, yaitu bermaksud untuk menggeruk pundi-pundi atau merayu orang lain untuk melakukan serupa dengannya. Yang ketiga, yaitu cara yang digunakan dengan menyalahgunakan kedudukannya. Terus yang kedua yaitu adalah korupsi di daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa maraknya korupsi di daerah ini akhir-akhir menjadi perhatian kita bersama. Pasalnya kita sebagai rakyat menitipkan amanah besar untuk kepada mereka melalui konteks tasi 5 tahunan sebagai penyambung lidah rakyat dengan dalil agar terciptanya kesejahteraan di dalam kehidupan bangsa ini. Dari hasil pemetaan korupsi berdasarkan lembaga tempat terjadinya korupsi dalam laporan TRIT penindaan kasus korupsi tahun 2018 yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch, terlihat bahwa pemerintahan daerah menempati posisi teratas dari jumlah kasus yang menjeratnya. Setidaknya ada 2 variabel penyebab banyaknya kasus praktis korupsi di daerah. Yang pertama yaitu minimnya partisipasi masyarakat dalam mengawal dan melaporkan dugaan kasus korupsi yang terjadi di daerah ke aparat penegak hukum. Yang kedua yaitu kurang profesionalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tupoksinya serta menegakkan aturan dalam proses jalannya penindakan kasus korupsi itu sendiri. Ya, dan yang ketiga yaitu adalah gagalnya para wakil rakyat di daerah atau legislatif dalam mengemban tupoksinya sebagai lembaga kontrol, dan yang ada hanya sebuah kong kaling kong pemerintah daerah dengan DPRD. Maka pengawasan jalannya pemerintahan di daerah tidak berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Terus yang keempat yaitu adalah strategi pemberantasan korupsi di pemerintahan daerah dalam desentralisasi. Pembentukan lembaga anti korupsi diperlukan sebuah lembaga yang berinteraksi dan mandiri yang memiliki topoksi, secara khusus dalam hal memberantas korupsi itu sendiri. Maka diharapkan penyebaran virus korupsi ini tidak semakin menyebar dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan di negara ini. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK merupakan lembaga yang dibuat yang lahir melalui semangat reformasi yang mengimpikan negara ini bebas dari praktis korupsi. KPK harus mampu menjawab semua harapan yang dimiliki oleh bangsa ini dengan fungsi supervisi yang dimilikinya. Sehingga mulai dari tindak penyidikan sehingga sampai proses pemidanaan di lembaga permasyarakatan untuk menjalankan sesuai topoksi yang melekat kepadanya.
Ada 4 hal strategi pencegahan korupsi. Yang pertama, pencegahan korupsi di sektor publik. Dalam pencegahan korupsi di sektor publik, membuat sebuah regulasi yang mengharuskan aparat negara untuk melaporkan harta kekayaan mereka yang punya, baik ketika dan selesai menjabat. Terus yang kedua, yaitu pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung. Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, adanya sebuah regulasi, sebuah paket instrumen hukum yang ampuh untuk membumi hanguskan praktis korupsi di negeri ini, seperti Undang-Undang Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, terus Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Terus selanjutnya itu adalah, atau yang terakhir, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Lahirnya sebuah gerakan anti korupsi di masyarakat dalam rangka menumbuhkan budaya dan sikap antipati terhadap korupsi dengan harapan dapat mematikan virus korupsi yang mewabah di negara ini. Gerakan ini harus melibatkan seluruh komponen bangsa. Disinilah peran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa menjadi penting dan sangat diharapkan untuk keberlangsungan bangsa ini, yaitu penanaman nilai-nilai kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan kepada mahasiswa menjadi penting demi terwujudnya perilaku anti koruptif atau pendidikan anti korupsi. Bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan melakukan dalam bentuk sosialisasi, diseminasi di ruang publik, atau terobosan-terobosan lain yang dapat dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.